Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di seri webinar Ngobrol Poltek Tempo bersama saya Cindy yang akan menjadi host yang hari ini. Tema Ngobrol Poltek Tempo kali ini adalah gali ide gila ilustrasi sampul. Tapi sebelum menggali lebih jauh, kita simak dulu yuk video berikut. Di zaman modern ini, kebutuhan akan tenaga kreatif di bidang media digital itu masih sangat tinggi. Para desainer andal menjadi rebutan perusahaan yang mengandalkan komunikasi multimedia sebagai ujung tombak pemasaran bisnisnya. Nah, bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi di industri kreatif, beliau adalah kreator di balik sampul majalah Tempo yang fenomenal. Langsung aja kita sapa Mas Kendra Paramita. Halo Mas Kendra. Halo, Mas Kendra bisa dengar suara aku? Iya. Selamat siang Mbak Cindy. Apa kabar Mas? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Syukur ya Mas, kabar baik. Mas Kendra, sudah berapa lama menjadi ilustrator di Tempo? Lama banget ya. Saya sejak 2004 ya, Desember 2004. Itu saya baru masuk di situ. Jadi udah berapa tuh ya? Ya lumayan lama lah. Oke, gimana awal mulanya bisa bergabung di Tempo, Mas? Iya, jadi dulu setelah lulus saya sempat menganggur ya. Gitu. Jadi sempat nganggur dan nggak tahu mau kerja apa ya, jujur waktu itu sih. Tapi akhirnya dosen saya, Mas Iwan, itu menghubungi saya dan menawari saya apakah mau gitu kan mengisi lowongan di Tempo gitu kan. Gitu. Jadi ya benar-benar ditawari dosen gitu. Cuman karena memang waktu itu Tempo ini kan sangat pemilih ya, gitu. Jadi mereka memang tidak membuka lowongan gitu. Jadi mereka memang sebisa mungkin mereka cari SDM berdasarkan networking mereka dulu, gitu. Dan salah satunya melalui dosen saya ini, gitu. Jadi ya udah saya pikir Tempo nih lumayan nih, maksudnya namanya besar, terus saya juga langganan majalahnya dari dulu dan saya suka banget ngeliatin sampul-sampulnya, meskipun dulu waktu kecil saya baca Tempo nggak ngerti gitu kan. Oke, ini soal apa? Ini jadi kayak mimpi yang jadi kenyataan ya Mas? Iya, dulu seneng banget lihat gambar covernya tuh. Karya-karyanya Mas Dede Eri gitu kan. Wah, bagus-bagus banget gambarnya gitu kan. Dari dulu juga banyak terinspirasi dari gambar-gambar sampul Tempo gitu kan. Gitu. Sampai ya akhirnya begitu dapat tawaran itu saya udah nggak mikir dua kali lagi, lumayan nih gitu. Terus saya bisa gambar gitu kan, bisa menggambar gitu di situ gitu. Boleh diceritain nggak Mas, gimana proses kreatif ilustrasi sampul Tempo mulai dari pemilihan ide, sketsa sampai proses final? Ya, ini sih standar ya, semua mulainya dari meeting dulu ya, redaksi gitu kan. Mereka dari perencanaan itu terus mereka memilih cover story dulu kan gitu kan. Ada beberapa, biasanya ada 4 laporan panjang yang nantinya salah satunya akan jadi cover story gitu. Terus dari situ baru setelah ada yang dipilih, biasanya mereka punya sebuah opini gitu ya, sudut pandang Tempo lah gitu dalam melihat sebuah persoalan gitu kan. Nah dari situ
muncul tuh ide-ide untuk bikin sketsanya itu kan, gitu. Jadi kita buat beberapa usulan sketsa gitu, lalu kita ajukan ke pemimpin redaksi ya, gitu. Nanti dibahas lagi tuh, didiskusikan lagi gitu. Terus dari situ setelah ada yang dipilih baru tinggal dieksekusi aja sih, gitu. Sederhananya sih seperti itu. Meskipun kadang apa ya, nunggunya kayaknya ya yang lama gitu. Jadi dari mengusulkan kadang tuh belum ada tanggapan gitu, ya udahlah kita iya mengerjakan yang lain dulu. Biasanya berapa alternatif tuh Mas kalau ngajuin gagasan? Umumnya 3 cukup ya gitu. Tapi kadang kalau idenya lagi banyak gitu sih bisa lebih dari 3 ya gitu, nggak apa-apa juga sebenarnya, nggak ada batasan ya. Sebenarnya dari awal sih nggak ada ini ya, nggak ada batasan harus berapa gitu ya. Jadi cuman inisiatif kami mungkin bawaan juga kali ya dari masa studi dulu, bikin alternatif gitu kan beberapa gitu. Jadi biasanya sih 3 sih gitu. Jadi tapi mereka sih sebenarnya nggak nuntut juga gitu. Cuman ya kita inisiatif aja memberikan 3 lah gitu paling nggak. Gitu. Biar mereka juga milihnya lebih enak, ada bahan diskusi juga gitu. Mas Kendra punya trik khusus nggak sih untuk mendapatkan ide? Trik khusus, nah itu dia. Jadi karena saya lumayan old school ya sebenarnya ya. Jadi zaman apa namanya? Saya besar di era di mana informasi belum sederas sekarang ya, dan masih akses untuk informasi juga masih sangat terbatas. Jadi dan referensi juga tentunya ya. Itu jadi apa namanya, ide itu didatangkannya tuh dengan cara-cara yang tidak pakem gitu, tidak pasti juga gitu. Jadi emang saya lebih banyak, lebih banyak bengong gitu ya, gitu. Lebih banyak bengong sampai kadang karena pekerjaan saya banyak melibatkan bengong gitu ya. Jadi kadang orang rumah tuh ngira saya nggak kerja gitu kan. Jadi nggak enak juga sih sebenarnya sih, kelihatan nggak kerja gitu kan, nggak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya saya tambahkan dengan kopi aja gitu kan, jadi sambil ngopi gitu kan. Terus kadang dilebay-lebayin dikit aja gitu loh, kelihatan wah mikir gitu, padahal nggak gitu juga gitu. Cuman biar biar sama-sama nyaman aja gitu, jadi biar kelihatan kerja gitu kan. Gitu, kalau nggak nanti dikira pesugihan ya Mas. Iya, ntar dikira pesugihan gitu. Terus ya gitu sih. Ya dikit lagi. Saya pernah nyoba pakai pakem ya gitu, merunutkan gitu kan. Pakai pakem beberapa kali berhasil, tapi tidak bisa untuk semua situasi gitu loh. Jadi kadang beberapa situasi memang menuntut bengong sih, gitu. Jadi ya kuncinya bengong. Kadang kita bisa dapat ide yang nggak diduga-duga dengan ngelamun ya Mas, dengan bengong. Ya tapi itu saya ya gitu loh. Mungkin teman-teman pasti punya cara yang beda juga gitu loh. Iya. Oke, biasanya berapa banyak ilustrasi yang harus dibuat secara rutin untuk job desk Mas Kendra? Ya, setiap pekannya itu saya membuat sekitar kurang lebih berapa ya? 1 sampul majalah, 3 sampul koran Tempo, terus lalu ada ilustrasi kecil-kecil gitu. Itu kayak sekitar 2 hari 24, ada tambah 4 ya, jadi ada berapa tuh? 8 lah. Sekitar 8 ilustrasi dalam sepekan gitu ya. Bisa lebih, bisa kadang kurang tapi jarang. Gitu. Paling nggak 8. Gitu. Menurut Mas Kendra, seorang ilustrator harus punya ciri khas nggak sih dalam gayanya? Ciri khas itu sebenarnya bonus ya. Gitu. Kalau saya ngelihatnya ciri khas itu bonus. Dia nggak dicari ya. Gitu. Dia akan tumbuh sendiri dari dalam diri kita gitu loh. Jadi dengan makin banyak frekuensi kita mengasah kemampuan, belajar skill segala macam, terus perbanyak referensi, nanti kita akan menemukan sendiri sebuah
cara gambar yang paling nyaman buat kita. Gitu. Jadi, nah, tolak ukurnya apa? Patokannya adalah ketika kita dapat deadline yang mepet gitu ya. Misalnya, deadline-nya mepet nih, cuman semalam misalnya. Gitu. Besok udah harus jadi gitu kan. Terus, nah, pasti kita nggak mikir dong. Kita harus mikir gimana cara selesainya kan. Akhirnya kita memilih gaya gambar yang paling nyaman dan kita nggak perlu mikir. Gitu. Kita nggak usah mikir, wah ini tekniknya gimana segala macam gitu ya. Mungkin otomatis kali ya. Gitu ya. Itu udah otomatis aja gambarnya begini gitu loh. Nah, ya sebenarnya lebih seperti itu sih ciri khas itu. Jadi sesuatu yang kita lakukan tanpa kita perlu banyak berpikir, tanpa kita banyak perencanaan, jadi lebih otomatis gitu loh. Jadi kita hanya berpikir soal konsep gagasannya aja gitu loh. Tapi tampilan visualnya otomatis. Nah itu ciri khas seperti itu cara kerjanya gitu. Jadi justru kalau kita nyari-nyari gitu kan malah terus kita akhirnya kita akan membanding-bandingkan dengan orang lain gitu kan. Iya, betul. Gitu. Dan itu yang menghabiskan energi gitu loh. Kita nggak ada habisnya tuh. Kita membandingkan dengan kita gambar mau nyari gaya gitu kan yang kita banget. Terus kita ngeliat orang lain kok mirip ya gitu kan. Kok jadi malah mirip si ini gitu. Itu nggak ada habisnya dan itu menguras energi banget gitu loh. Jadi sebenarnya sih kalau ciri khas itu ya itu bonus banget sih gitu. Jadi akan nempel sendiri dengan kita gitu. Kalau di saya sendiri sih saya juga nggak pernah nyari dan mungkin sampai sekarang juga saya masih merasa bahwa saya belum punya ciri khas gitu. Tapi beberapa orang yang saya temui mereka bilang mereka bisa mengatakan ini gaya gambar lu banget gitu kan. Ini ciri khas. Oh ya, terus saya bilang masa sih gitu kan di sebelah mananya. Karena saya nggak merasa menciptakan sesuatu yang khas gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang bilang itu gaya saya gitu loh. Cuman saya nggak, ya itu biar dari orang lain aja ya gitu loh. Saya nggak mau membuat statement bahwa gaya saya begini gitu loh gitu. Karena itu justru akan membatasi saya sih gitu. Oke, jadi jangan batasi diri sama harus gaya seperti apa, tapi lebih ke bersenang-senangnya kali ya Mas Kendra. Iya, betul, exactly. Ya, itu akan datang sendiri kok gitu. Makasih Mas Kendra. Selanjutnya saya mau kasih info dulu nih untuk peserta webinar. Nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi silakan mengajukan pertanyaan kepada Mas Kendra pada kolom Q&A, karena akan ada hadiah voucher OVO senilai 300.000 dan kaos Politeknik Tempo untuk 3 pertanyaan terbaik. Pemenang akan diumumkan setelah acara ini di Instagram @politekniktempo. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, kita simak video berikut ini dulu ya. Ya, kembali. Di era industri 4.0, kebutuhan akan tenaga kreatif di bidang media digital sangat tinggi. Para desainer andal menjadi rebutan perusahaan yang mengandalkan komunikasi multimedia sebagai ujung tombak pemasaran bisnisnya. Program studi desain media Politeknik Tempo bertujuan menghasilkan para desainer yang memiliki pengetahuan dalam bidang desain visual, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk memecahkan masalah komunikasi di era digital. Tempo Media Group sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman selama 50 tahun di industri media, menyiapkan kurikulum yang tepat untuk menjawab kebutuhan industri desain dan multimedia yang dinamis. Mahasiswa akan diasah kemampuannya untuk menggali ide dan mengolah pesan secara terstruktur, kemudian mewujudkannya dalam bentuk rancangan desain visual yang kreatif. Ciri khas program studi desain media di Politeknik Tempo adalah memadukan pengetahuan teori dan keahlian praktis berbasis komputer grafis dan teknologi digital untuk menjawab tuntutan bisnis di era 4.0. Selain itu, sistem pendidikan di Politeknik Tempo juga membekali mahasiswa dengan kemampuan entrepreneurship agar tercipta para pelaku startup baru yang mandiri di masa depan. Para pengajar berasal dari kalangan praktis desain dan multimedia, syarat dengan pengalaman di dunia industri sehingga mampu mendekatkan materi pembelajaran dengan kebutuhan dunia profesional. Sarjana terapan desain dari program studi desain media disiapkan untuk berkarir sebagai
desainer grafis, desainer web, desainer multimedia, ilustrator, fotografer, videomaker, atau siap usaha mandiri dengan menjadi creative entrepreneur. Mari raih masa depan gemilang menjadi profesional kreatif di era digital dengan belajar di program studi desain media Politeknik Tempo. Jadilah bagian Tempower yang kreatif, mandiri, dan siap kerja. Kembali lagi di Sering Ngobrol Poltek Tempo dengan tema Gali Ide Gila Ilustrasi Sampul. Masih bersama dengan ilustrator kebanggaan bangsa, Mas Kendra Paramita. Ya, Mas Kendra, sebagai ilustrator di Tempo kan dekat dengan bidang jurnalistik nih, Mas. Selain jago gambar, kira-kira kemampuan apa lagi yang harus dimiliki seorang ilustrator, khususnya di bidang jurnalistik? Jago gambar sih ya relatif ya. Gitu. Jurnalistik sebenarnya mungkin ini nggak hanya untuk di bidang jurnalistik ya. Cuman yang perlu saya sampaikan adalah sekarang tuh industrinya udah berkembang ya, sudah lebih berkembang dibanding era sebelumnya gitu kan. Jadi sekarang tuntutannya mungkin adalah seberapa cepat kita bisa belajar gitu ya, terbuka untuk segala macam ilmu baru gitu kan. Kayak misalnya contoh sederhana deh, misalnya ada fitur baru di sosial media gitu ya. Kan kita harus punya sebuah kecakapan digital ya untuk menguasai itu kan. Gitu. Jadi supaya nggak ketinggalan, terus supaya bisa tetap update gitu ya. Itu contoh paling sederhana dan real gitu sehari-hari ya. Jadi otomatis kita setiap saat tuh pasti dituntut untuk menerima hal baru gitu kan. Gitu. Lalu kecepatan belajar tadi itu penting untuk supaya kita bisa mengantisipasi shifting perubahan zaman gitu ya. Gitu. Jadi lalu yang kedua entrepreneurship ya. Nah, seperti yang tadi juga sudah disebutkan di tayangan sebelumnya gitu oleh Politeknik Tempo bahwa entrepreneurship itu banyak sekali yang belum banyak dibahas kali ya di dalam studi-studi gitu ya. Gitu. Jadi belum ditumbuhkan gitu. Nah, padahal ini penting zaman sekarang gitu loh. Jadi nggak hanya jurusan bisnis atau jurusan kewirausahaan mungkin ya gitu. Tapi sebenarnya industri kreatif itu juga penting untuk mendapat ilmu tentang entrepreneurship ini ya, gitu loh. Karena meskipun dia jadi karyawan, meskipun dia bekerja di sebuah perusahaan, tapi jiwa entrepreneurship itu bisa membuat dia berkembang, gitu loh. Itu yang membuat dia berkembang dimanapun dia berada. Itu yang membuat dia punya ide-ide kreatif itu di situ. Jadi dia bisa jadi solusi bagi perusahaan yang tempat dia bekerja mungkin ya, atau solusi buat dia sendiri juga gitu loh. Jadi misalnya saya nggak mau jadi karyawan gitu loh, saya mau jadi freelancer gitu ya, itu udah lebih penting lagi punya entrepreneurship kan. Nah ini yang buat saya ilmu yang penting ya di era sekarang ya, gitu. Dan jujur saya pun juga membutuhkan ini gitu. Jadi ya sedikit-sedikit belajar lah gitu tentang entrepreneurship lah gitu. Jadi tapi untuk teman-teman yang waktunya lebih banyak dari saya gitu ya, dalam kurung lebih muda ya, itu kesempatan mereka untuk belajar juga lebih banyak gitu, terutama tentang entrepreneurship ini ya, gitu. Itu pasti akan kepakai dimanapun. Lalu yang terakhir dan buat saya penting tapi jarang disinggung orang ya, mungkin itu adalah the art of having fun ya. Jadi sayang sekali gitu loh, banyak sekali orang yang mungkin terlalu sibuk kerja ya, terlalu fokus segala macam, atau terlalu fokus studi gitu ya.
sampai mereka lupa untuk bersenang-senang gitu loh. Padahal terutama kalau industri kreatif ya, itu harusnya memang kan dia core-nya kan dari fun ya sebenarnya ya. Ada unsur entertainment di situ, menghibur, terus gimana kita berharap orang akan terhibur dengan karya-karya kita kalau kita membuatnya sendiri juga nggak fun gitu ya. Gitu, karena sebuah karya yang dibuat dengan sepenuh hati, dengan apa namanya senang gitu, itu biasanya terpancar sih gitu, di karyanya gitu loh. Orang bisa merasakan itu gitu loh. Jadi nggak sekedar teknik, tapi juga ada energi di situ loh, ada excitement gitu loh. Gitu. Jadi beda banget karya yang dibuat dengan apa ya, di bawah tekanan kali ya. Gitu sih. Buat saya 3 itu esensial ya untuk bisa survive lah di era sekarang. Kalau boleh saya simpulin, jadi kayak mau menerima hal baru, entrepreneurship, dan the art of having fun ya Mas? Iya. Oke. Mas Kendra kadang suka takut nggak sih menggambarkan tokoh-tokoh politik dalam kartun? Kalau takut sih, takut sih enggak ya, gitu. Karena apa? Karena saya percaya dengan teman-teman redaksi di Tempo ya, gitu. Dengan kredibilitas teman-teman redaksi juga, gitu. Jadi mereka bekerja dengan kode etik jurnalistik, gitu. Jadi nggak sembarangan gitu mereka mencari apa namanya? Mencari news itu nggak asal denger doang gitu loh, nggak dapat berita dari siapa gitu, tapi mereka juga kan banyak melakukan konfirmasi gitu, bahkan ke orangnya langsung gitu. Itu yang menjadi kekuatan Tempo sebenarnya gitu loh. Dan makanya saya percaya banget dengan kerja jurnalistik mereka. Jadi apapun yang saya usulkan itu pasti akan digawangi oleh mereka gitu kan mereka yang bertemu langsung narasumbernya di lapangan gitu kan, berhadapan langsung gitu. Jadi mereka lebih tahu ya, saya menganggap mereka lebih tahu tentang cerita ini. Jadi apapun yang saya usulkan saya pasti kasih lihat ke mereka, dan nanti tinggal tunggu feedback aja dari mereka apakah ini aman atau enggak gitu kan. Jadi kayak semacam filter lah gitu. Gitu. Dan di Tempo itu filternya banyak untuk sebuah apa namanya ilustrasi bisa dipublish, itu filternya banyak gitu loh. Jadi semua sudah dipertimbangkan lah secara matang ya gitu. Apakah aman untuk dipublish atau enggak gitu kan? Apakah menyinggung atau enggak? Gitu. Rawan digugat atau enggak, itu sudah dipertimbangkan gitu. Jadi buat saya sih nggak ada masalah ya gitu. Jadi aman-aman aja sih, karena toh juga tokoh yang muncul biasanya sudah dikonfirmasi gitu, artinya dimintai pendapat dan dimintai keterangan gitu. Gitu. Jadi yang nggak etis kan kalau kita berbicara tentang seseorang tapi kita nggak pernah interview dia kan, gitu. Kita nggak minta pendapat dia gitu kan, kita main buat aja gitu kan, kritik karikatural gitu. Gitu, tidak ada sumbernya gitu, tidak ada dasarnya gitu loh. Tapi kalau Tempo dia melakukan wawancara, dia melakukan konfirmasi 2 arah gitu. Jadi semua terkonfirmasi, jadinya lebih valid gitu loh. Memang mungkin beritanya nggak seheboh yang orang gembar-gemborkan gitu ya. Gitu. Kalau yang terjadi kan kadang kan kayaknya situasinya dramatis banget gitu, padahal ternyata setelah ditelusuri temuan-temuan teman-teman di redaksi ya ternyata ya nggak sesederhana itu gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu, detail-detail seperti itu yang memperkuat ilustrasi di Tempo gitu. Jadi kalau takut sih enggak ya, karena saya percaya dengan teman-teman redaksi. Nah, terkadang ada pengaruh nggak sih terhadap perspektif Mas Chandra sendiri? Pengaruh apa nih? Pengaruh, maksudnya ke berita politik tokoh A, tokoh B, pengaruh nggak sih ke Mas Chandra sendiri? Karena akhirnya saya terjun di bidang jurnalistik. Dulunya awalnya saya sama sekali nggak melek politik ya, buta bahkan, saya nggak peduli, nggak tertarik gitu ya
dengan berita-berita politik, karena buat saya kayaknya bapak-bapak banget gitu ya kalau ngobrolin politik gitu ya. Jadi nggak keren pada waktu itu. Tapi setelah terjun, saya merasa justru keliru ya kalau kita apatis ya. Gitu. Karena apa? Karena sebagai warga negara kita memberikan tanggung jawab dan amanat ke orang-orang yang kita nggak kenal gitu kan. Gitu. Ini aja udah mengkhawatirkan gitu loh buat saya. Gitu. Jadi kita bayar pajak segala macam gitu kan, uang mereka yang mengelola kan gitu kan. Artinya ada andil kita di situ gitu. Ada kepercayaan kita yang dikelola oleh orang lain gitu kan. Nah ini kalau nggak dikawal kan, terus orang semuanya apatis, bayangin kayak apa tuh, ya kan? Iya. Gitu, nggak ada yang ngawal gitu loh. Jadi justru buat saya sebagai warga justru kita harus lebih kritis ya. Maksudnya kita bukan berarti harus jadi ahli politik, pengamat politik atau apa. Paling nggak kita tahu apa yang mereka kerjakan gitu. Paling nggak gitu. Jadi mereka buat kebijakan apa gitu. Setidaknya kita bisa bisa memantau lah gitu kan. Gitu perkembangannya seperti apa sih ini. Ini tujuannya buat apa, kebijakan ini maksudnya apa gitu kan, itu perlu dikawal gitu loh. Jadi kalau bukan kita ya siapa lagi gitu kan, seperti itu sih. Oke, dari sekian banyak ilustrasi sampul yang udah Mas Kendra buat, mana yang menjadi favorit Mas Kendra? Favorit agak susah ya, karena sebagian besar saya suka semuanya sih gitu. Karena apa ya, karena itu tadi saya mengerjakannya dengan senang ya gitu. Artinya Tempo memberikan saya kemerdekaan dalam ranah visual gitu. Jadi begitu saya mengusulkan sketsa-sketsa, ide-ide gitu, mereka concern-nya hanya kepada soal keamanannya itu tadi sih gitu. Jadi lebih soal beritanya, terus siapa saja tokoh-tokoh yang akan muncul, lebih ke situ sih gitu. Tapi visualnya sebenarnya mereka percayakan ke kami, jadi justru itu jadi apa ya, jadi booster lah buat saya gitu untuk berkarya gitu kan. Karena jadi saya merasa merdeka gitu kan dalam mengerjakannya, nggak di bawah tekanan gitu kan, nggak kayak kalau lowongan kerja kan bisa bekerja di bawah tekanan gitu kan ya. Itu dari awalnya aja udah ngancem-ngancem gitu kan, udah kayaknya nggak sehat gitu iklimnya gitu loh. Tapi ya mungkin ya karena mereka yang membuat iklan itu karena lihat referensi dari iklan yang lain kali ya, jadi nggak kurang referensi lah gitu. Tapi buat saya sih kemerdekaan itu penting ya dalam berkarya, karena itu artinya si artis punya andil di situ. Karena dia punya andil, dia jadi ikut merasa memiliki, ya kan? Gitu. Dia nggak merasa mengerjakan untuk orang lain, tapi dia juga mengerjakan untuk dirinya sendiri. Dia memilih komposisinya sendiri, dia memilih warnanya sendiri, ya kan? Dia memilih style renderingnya sendiri, gitu kan? Nah itu kan ada pilihan-pilihan dari si artisnya. Nah itu yang membuat dia merasa memiliki di situ. Jadi meskipun ini hasil kerja kolektif ya, kerja produk jurnalistik ini, tapi setidaknya dia merasa menaruh andil dan akhirnya ikut memiliki, dan itu penting untuk sebuah ilustrasi editorial lah gitu. Karena apa ya, akhirnya ya itu tadi, karena merdeka, merasa memiliki, akhirnya mengerjakannya juga dengan sepenuh hati meskipun begadang, kadang sampai begadang gitu ya. Kalau boleh saya simpulin, oke Mas, kalau boleh saya simpulin berarti apa yang dibuat dari hati pasti akan sampai ke hati ya. Wah ya, cakep itu. Oke. Ya udah, kita simak dulu yuk video berikut.
Kembali lagi di seri ngobrol Poltek Tempo, masih bersama dengan narasumber kita, yaitu Mas Gendra Paramita. Nah, Mas, masuk ke sesi berikutnya nih. Saya mau nanya, apa seorang ilustrator yang baik harus menguasai semua gaya ilustrasi? Pertanyaannya tricky nih. Menurut saya sih dia harus menguasai komunikasi visual ya, gitu. Karena dia bekerja untuk mendeliver message, pesan gitu kan. Artinya justru yang lebih penting untuk dia kuasai adalah teknik menyampaikan pesan, gitu. Ya, jadi gimana supaya gambar dia bisa dimengerti oleh orang lain gitu maksudnya. Gitu. Kalau soal gaya sih yang penting selama dia bisa menyesuaikan dengan antara visual dengan pesan yang dia bawakan tadi ya, gitu. Gayanya sesuai, gayanya pas gitu. Itu aja udah cukup sih sebenarnya gitu. Jadi nggak perlu sampai wah bisa segala macam gitu sih. Yang penting karena di eranya Canva sekarang ya, justru keunikan seorang artis tuh juga malah jadi penting gitu akhirnya. Gitu. Keotentisitasan itu juga jadi ciri khas gitu. Keunikan sendiri ya. Gitu, biar gambarnya nggak semuanya template gitu ya. Gitu. Jadi justru itu akan jadi kekuatan dia gitu loh. Dia bisa stand out di antara begitu banyak artis gitu. Tapi yang lebih penting tadi itu bagaimana mendeliver message dan menyesuaikan visualnya dengan message yang dia sampaikan tadi itu lebih penting sih. Oke, saya mau ke pertanyaan peserta webinar ya Mas Gendra. Mau bacain pertanyaan dari Faris Abul Khoir. Dia nanya, kalau pengamatan Faris kan sampul tempo ikonik banget, implisit tapi gampang kena dan dicerna. Terus bagaimana Mas Gendra, apakah punya trik atau step agar artwork bisa implisit tapi mudah dicerna, dan apa yang perlu dihindari agar konsep tidak terlalu banal atau eksplisit? Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya langsung jawab ya? Ya, silakan. Ya, sebenarnya sih kuncinya adalah kesederhanaan ya. Gitu. Jadi memang simple is better itu lebih baik gitu, karena kita mendeliver ke berbagai kalangan gitu ya, akan mendeliver ke banyak macam orang gitu. Jadi kita memastikan simbol-simbol yang kita gunakan itu dipahami oleh paling tidak target audience kita gitu. Jadi kan Tempo sendiri juga punya target audience kan. Jadi langkah pertama adalah memahami seperti apa sih target audience kita itu, ya kan? Apa aja sih yang mereka lakukan, produk-produk apa aja sih yang mereka konsumsi, terus kebiasaan apa sih yang mereka lakukan gitu loh. Film-film apa yang mereka tonton, buku apa yang mereka baca, itu wawasan-wawasan seperti itu penting untuk memastikan komunikasi kita sampai ke mereka gitu. Jadi tadi pertanyaannya apa ya? Kok saya jadi lupa sih ngelantur gini. Oh itu ya, metafora ya apa? Ya, apa yang harus dihindari agar konsep tidak terlalu banal atau eksplisit? Iya. Selain sederhana, pastikan juga kita menggunakan perumpamaan yang pas itu tadi ya. Jadi supaya nggak banal kan, artinya kan nggak gamblang, nggak belak-belakan gitu kan ya, gitu kan. Jadi kita harus cari perumpamaannya dulu nih, bisa analogi, metafora kayak gitu, ya kan. Nanti akhirnya muncul tuh simbol-simbol yang berkaitan dengan tema yang sedang kita garap gitu. Nah dari simbol-simbol itu kita bisa memainkan, dan pastikan kita pemilih simbolnya itu tadi yang orang juga paham gitu. Jangan sampai kita milih simbol cuman kita doang yang paham. Nah, itu udah keliru ya. Gitu. Jadi
kesederhanaan tuh penting gitu. Makin sederhana makin banyak orang yang bisa mencerna gitu. Semoga menjawab ya. Iya. Pertanyaan berikutnya nih Mas Kendra. Dari Hadi Purnama, ini soal teknis. Software apa yang biasanya digunakan membuat ilustrasi dengan lalu ada 3 bercabang. Berapa lama waktu yang dihabiskan membuat sketsa hingga selesai dan bagaimana tips menghadapi permintaan perubahan konsep ilustrasi dari pihak redaksi? Mau dijawab satu-satu Mas Kendra? Iya, boleh deh. Pertama software ya. Software sih dulu standar ya sebenarnya Photoshop, terus kalau sekarang Procreate, tambah Procreate juga gitu. Cuman saya berusaha untuk nggak membatasi software sih. Saya berusaha untuk bisa pakai apa aja lah gitu sederhananya. Gitu. Jadi jangan sampai kita membatasi harus pakai software ini gitu loh. Karena sekarang juga udah banyak software digital. Saya pernah pakai apa tuh? Saya lupa namanya, Pen apa ya kalau nggak salah ya. Adalah software gratisan gitu namanya Pen apa gitu loh, pokoknya itu gratisan dan akhirnya saya menyesuaikan aja gitu loh. Jadi kalau sama software sih kita lihat dulu kemampuan softwarenya apa gitu loh, seperti apa. Dia bisa ngapain aja. Oke. Nah, kita gambar yang sesuai kemampuan softwarenya itu. Gitu ya. Jadi misalnya dia software vektor ya jangan berharap hasil gambar yang kayak lukisan gitu. Jadi sebisa mungkin sih perkaya aja sih gitu loh. Banyak coba-coba aja nanti ketemu kok. Jadi ketemu software yang paling nyaman buat kita sih. Kalau saya sih ya standar aja sih. Dari dulu ya Photoshop aja sih. Gitu. Lalu pertanyaan kedua, berapa lama? Tergantung outlet produknya sih. Kalau koran itu semalam ya. Gitu loh. Dari sore sampai tengah malam lah. Gitu. Itu semua ya dari sketsa usulan sampai eksekusi itu ya cuman hanya sekitar kurang lebih 6 jam itulah. Gitu. Tapi kalau untuk majalah Tempo tuh lebih rileks ya karena dia mingguan ya. Jadi deadline-nya lebih panjang gitu. Tapi di sela-sela ada beberapa outlet yang memang harus dikerjakan malam itu juga gitu. Jadi beda-beda sih gitu. Terus terakhir apa tadi? Bagaimana tips menghadapi permintaan perubahan konsep ilustrasi dari pihak redaksi? Perubahan konsep? Ya terbuka. Gitu. Terbuka aja gitu. Jadi saya pernah udah gambar waktu itu di cover gambar berapa ya? Kayak 8 orang apa? Banyak lah gitu. Saya udah gambar 88 ya ternyata ada satu orang nggak mau diwawancara Tempo. Kayaknya masih kesel ya. Gitu. Jadi dia nggak mau diwawancara, akhirnya ya udah kita take out gambarnya. Gambar si orang gitu. Dari cover kita take out, ya nggak apa-apa juga gitu. Terus pernah lagi ganti cover story. Itu juga beberapa kali terjadi dan ya udah nggak apa-apa, kerjain aja meskipun yang tadi udah mau selesai. Ya buat saya sih itu resiko pekerjaan ya gitu. Jadi penting sekali untuk memahami job desk kita termasuk resiko pekerjaan. Resikonya apa aja nih? Resikonya gambar kita nggak tayang gitu kan, gambar kita nggak dipakai. Ya itu resiko seperti itu ada di sini gitu, di dunia jurnalistik gitu. Itu ada. Jadi ya udah pahami resikonya dan ya udah move on gitu. Kerjakan aja yang baru dengan sebaik-baiknya. Ya mungkin tidak mungkin kedengarannya mudah ya. Cuman awal-awal mengalami sih ya namanya manusia pasti kesel ya ada gitu kan. Merasa kita udah capek-capek gambar ternyata ganti gitu ya sih, itu sih ada aja gitu loh awal-awal gitu loh. Cuman dulu karena belum memahami betul resikonya gitu kan, bahwa kita ini kerja untuk kita membuatkan sesuatu untuk orang lain gitu kan. Gitu. Tuntutannya ternyata ada perubahan berita gitu kan, atau ada berita yang lebih mendesak gitu. Ya udah itu resiko pekerjaannya gitu. Dulu tapi ya makin kesini makin bisa memahami sih, oh iya juga ya gitu, karena ini kayaknya urusannya lebih ke orang banyak gitu kan, jadi lebih penting gitu buat saya gitu loh, nggak cuma saya aja gitu kan
Gitu. Ini bukan soal saya, ini soal pembaca gitu loh, yang harus kita layani secara profesional gitu loh. Jadi memang profesionalisme itu juga perlu dibentuk ya, tekankan ya gitu loh. Jadi emang nggak boleh baperan sih sebenarnya sih. Yeah. Jadi ilustrator di bidang media sih gitu. Satu pertanyaan lagi Mas Cendra dari Adi Fadilah. Ada target halayak khusus nggak? Karena kan beberapa karya Mas Cendra mengambil referensi pop culture, seperti contoh Pak Firly sebagai sosok Thanos di dunia Marvel. Ada apa khusus tadi? Halayak khusus terhadap karya Mas Cendra. Iya, itu sih sebenarnya sih kalau pop culture itu salah satu teknik berkomunikasi ya, gitu. Jadi kita memelesetkan sesuatu yang sedang trending gitu kan, atau yang terkenal gitu kan, gitu. Jadi kayak lukisan-lukisan terkenal gitu kan, banyak sekali yang bisa dimasukkan ke dalam situasi yang cocok dengan cerita sekarang gitu loh. Tapi dengan syarat intinya cocok ya, situasinya cocok ya gitu. Jadi kayak misalnya The Creation of Adam gitu kan, kan itu soal creating, soal giving segala macam gitu. Itu bisa masuk ke beberapa tema sekarang gitu kan, gitu. Dan orang sudah kenal lukisan itu, sudah tahu dan banyak sering lihat juga mungkin ya, gitu. Jadi itu membantu komunikasi, membantu menyampaikan pesan kita ke pembaca gitu. Jadi setidaknya setengah pekerjaan kita udah tercover gitu loh oleh produk pop culture yang terkenal tadi itu, gitu kan. Gitu. Jadi misalnya lukisannya soal ini ya, terus kita tinggal sesuaikan dengan konteksnya aja, gitu. Itu akan jauh lebih mudah menyampaikan message-nya. Kurang lebih seperti itu sih. Dan tentunya jadi menambah wawasan untuk audiens juga ya Mas. Jadi lebih kayak ide ya, jadi kayak lebih. Ya, sekalian buat edukasi juga bahwa karena kita selalu tulis kan berdasarkan lukisan karya Michelangelo gitu kan, The Creation of Adam. Akhirnya pembaca akan cari tahu. Mungkin yang belum tahu juga akan jadi cari tahu gitu kan. Gitu. Oke, Mas Chandra, saya mau singgung sedikit berkaitan dengan institusi pendidikan nih Mas. Jadi bersama kita sekarang telah hadir Mas Henry Wijaya selaku Kepala Program Studi Desain Media Politeknik Tempo untuk ikut sharing mengenai program studi Desain Media. Mas Henry udah hadir. Halo Mas Henry, selamat siang. Halo Mas Henry. Mohon maaf Mas, suaranya nggak kedengeran. Halo Mbak Cindy dan Mas Kendra, selamat siang. Terima kasih Mbak untuk kesempatannya. Ya, sama-sama. Mas Henry, saya mau minta tolong dijelasin apa sih program studi desain media itu? Jadi, desain media itu sendiri berdasar dari desain grafis pada umumnya, Mbak. Hanya saja dengan penerapan konsep desain untuk new media, yang mana tidak hanya desain statis, tapi juga desain dinamis, seperti visual interaktif pada website, desain untuk motion, dan audiovisual, Mbak Cindy. Nah, kelebihan di Politeknik Tempo sendiri yakni, dengan adanya komposisi 60% praktek dan 40% teori. Contoh di sini, kami ada komputer grafis yang dipelajari hingga 4 semester, sehingga harapannya para mahasiswa mendapatkan keterampilan yang jauh lebih banyak. Gitu, lalu apa aja profesi yang akan digeluti oleh profil lulusan desain media Politeknik Tempo? Banyak banget sih Mbak, beberapa contohnya web designer, motion grafis, desainer grafis, creative entrepreneur, dan ilustrator seperti Mas Kendra tentunya. Nah, berkaitan dengan ilustrasi, berapa semester mata kuliah ilustrasi akan diajarkan di desain media? Untuk ilustrasi ada 2 semester Mbak Cindy, dimulai dari ilustrasi teknik dasar dan juga terapan Mbak. Kalau boleh tahu materinya apa aja Mas? Nah, kalau ngomongin materi, mahasiswa akan dibekali dengan cara menggali ide seperti referensi, storytelling untuk pengembangan cerita dari gambar, serta teknik dengan pendekatan digital seperti olah grafis pada komputer grafis Mbak Cindy. Jadi nantinya mahasiswa akan benar-benar fokus mendalami bidang yang mereka sukai termasuk ilustrasi ya Mas? Tentunya Mbak.
Saya mau balik lagi ke Mas Kendra nih. Menurut Mas Kendra, pemaparan materi pembelajaran yang disebutkan Mas Henry tadi cukup nggak Mas sebagai bekal mahasiswa yang mau berkarir di industri kreatif? Ya, saya senang sekali dengan ini sih, basisnya ya. Jadi ini pendidikan yang berbasis praktisi ya, gitu, kepraktisian, gitu. Dan bersentuhan langsung dengan industrinya sih, gitu. Jadi paling enggak mahasiswa itu peserta didik nggak hanya disuguhi oleh teori-teori yang mungkin sudah ketinggalan zaman ya, gitu. Tapi setidaknya mereka mendapatkan pelajaran yang real, hasil dari lapangan gitu kan, gitu. Jadi ilmu-ilmu yang didapat langsung dari lapangan yang relevan dengan era sekarang, gitu. Jadi mereka mungkin udah nggak perlu lagi berhadapan dengan ilmu-ilmu yang sudah usang gitu ya, gitu. Karena buat saya sih kadang sesuatu yang udah nggak relevan bagus sebagai referensi gitu ya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa diaplikasikan di zaman sekarang ya jadinya menguras energi gitu kan. Gitu. Dia bisa belajar sesuatu yang mungkin lebih dia butuhkan zaman sekarang gitu ya. Gitu. Tapi dia harus belajar yang udah gak relevan lagi kan sayang gitu kan. Gitu. Nah, saya senang banget bahwa ini dekat sekali dengan industrinya. Jadi itu bisa memberikan peserta didik kayak langsung lah rembesan ilmu langsung dari lapangan gitu kan. Gitu. Jadi buat saya itu bakal jadi modal yang bermanfaat banget sih nanti setelah dia lulus ya. Harapannya gitu. Kalau gitu saya mau nyampein satu pertanyaan lagi nih buat Mas Kendra. Menurut Mas Kendra, apa yang harus disiapkan institusi pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja? Kurikulum atau materi pembelajarannya harus seperti apa? Oke, saya bukan ahli pendidikan sih. Tapi saya percaya pada proses belajar yang saya percaya pada learning ya, lebih banyak ke learning ketimbang studying gitu ya, gitu. Terutama bidang-bidang keterampilan ya, gitu. Bidang keterampilan kayak keterampilan komputer, keterampilan menggambar, mendesain segala macam itu kan keterampilan ya. Gitu. Bukan bidang teori seperti ekonomi atau manajemen atau filsafat mungkin gitu ya, atau fisip gitu ya. Gitu. Ini kan sesuatu yang memang kita butuh keterampilan untuk mengerjakannya gitu kan. Jadi learning itu harus jadi titik berat gitu ketimbang studying. Studying perlu untuk dia memperkaya wawasan ya, referensi konseptual segala macam gitu loh. Tapi di satu sisi kalau basisnya learning itu akan lebih mudah diingat gitu loh. Kita kayak anak kecil kan dia cenderung lebih mudah mengingat ketika dia melakukan kan. Gitu kan. Iya. Ketika dibilangin, dikasih tahu, ketika dia mendengar, ketika dia melihat, itu dia bisa lupa gitu. Tapi ketika dia melakukan, itu dia ingat pasti gitu loh. Oh, saya pernah melakukan ini gitu. Saya melakukan hal seperti ini gitu. Dia ingat gitu kan. Lebih mudah ingat. Kenapa? Karena otot ini, tangan ini juga punya memori, ya kan? Kayak atlet aja. Dia kalau nggak latihan sebulan aja gitu, udah pasti tekniknya buruk gitu kan. Sama. Skill juga gitu, keterampilan ya. Kalau ini memori otot yang nggak dilatih, ya pasti hasilnya nggak akan sebaik kalau dia rajin latihan gitu loh. Jadi memang berbasis learning ini dan experience itu buat saya penting banget sih, gitu. Apakah Mas Kendra sependapat dengan misi pendidikan institusi pendidikan yang disebut dengan Merdeka Belajar? Iya, Merdeka Belajar itu saya sudah pernah belajar tentang Merdeka Belajar beberapa tahun yang lalu ya, bahkan sebelum Mas Menteri menjabat sebagai Menteri. Jadi saya sudah pernah ikut ya salah satu seminarnya lah gitu. Dan yang buat saya dan yang membuka mata saya itu adalah lebih ke
kepada bahwa sekarang tuh eranya udah berubah gitu loh. Pendidikan yang sedang terjadi dan masih terjadi sekarang itu adalah warisan pendidikan era era revolusi industri. Jadi di mana peserta didik dicetak untuk jadi pekerja, untuk jadi karyawan gitu, ya kan? Jadi dia udah kayak nebar jala. Pokoknya institusi pendidikan ngasih ilmu, lihat mana yang bagus, menonjol dia ambil gitu kan. Kalau yang enggak ya udah mediocre aja gitu kan. Gitu. Sistemnya sama rata gitu loh, dan itu masih terjadi sampai sekarang gitu. Ya. Nah, itu yang disebut menanamkan. Artinya pendidik memberitahu semua yang dia tahu atau sebagian yang dia tahu kepada peserta didik gitu. Mau peserta didiknya suka atau enggak, mau dia lagi mood atau enggak, itu ya nggak peduli. Pokoknya jam segini sekarang waktunya belajar, waktunya nyerap ilmu gitu kan. Saya kasih tahu, kamu harus ingat, kamu harus hafal gitu kan. Dari konsepnya aja udah stres kan gitu kan. Makanya banyak sekali orang-orang, anak-anak yang nggak happy ke sekolah gitu kan. Mereka bayangin mereka harus bangun pagi-pagi sekali, masih ngantuk ya kan. Terus harus macet di jalan gitu, berjibaku dengan bersaing dengan orang-orang yang berangkat kerja bahkan lebih pagi lagi ya kan. Itu buat saya menyiksa gitu loh. Bayangin. Kita belajar banyak justru ketika otak kita rileks kan. Iya, benar. Otak kita senang gitu kan. Bayangin kalau kita baca buku atau nonton film kan kita rileks kan. Kita menyerap gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya kita bisa ingat itu adegan-adegan film, bahkan beberapa kita ingat dialognya gitu kan. Gitu. Kenapa? Karena otak kita rileks dan kita terbuka untuk sesuatu yang baru gitu. Kita mau belajar. Tapi kalau belum kita udah diancam dengan nilai, diancam dengan kedisiplinan, diancam dengan wah harus bangun pagi, takut terlambat, nggak boleh masuk, nggak di absen segala macam. Gitu kan udah. Iya, jadi tekanan dan pemaksaan ya, Mas. Tekanan, iya. Di mana merdekanya gitu kan? Itu sama sekali nggak merdeka buat saya. Nah, sekarang yang di Merdeka Belajar yang keren itu adalah dia menumbuhkan, artinya menumbuhkan apa yang sudah ada di dalam diri peserta didiknya itu ya, gitu. Jadi alih-alih menanamkan, kita menumbuhkan, gitu loh. Oke, kita lihat kamu kacang kedelai misalnya gitu kan, saya nggak akan paksa kamu tumbuh sebagai kacang panjang, gitu kan, gitu. Ya dia gimana caranya supaya kamu bisa jadi tumbuh menjadi kedelai yang sehat, kedelai yang baik, kedelai yang sehat untuk dikonsumsi, ya kan? Gitu. Benar. Jadi kita nggak bisa paksa dia jadi yang lain gitu kan? Ya, memang konsekuensinya akhirnya pendidik harus mengenal peserta didiknya secara personal, ya kan? Nah ini pendidikan menumbuhkan seperti ini, kita kenal karakter anaknya. Akhirnya kan jadi ada interaksi kan? Ada interaksi gitu antara guru dengan murid gitu kan, mereka saling mengenal, saling dekat. Kalau udah gitu kan murid juga jadi lebih nyaman kan gitu. Lebih nyaman, mereka juga nyaman untuk menyampaikan kegetiran yang misalnya banyak banget sekarang murid yang dia nggak ngerti tapi dia nggak mau nanya karena takut ya. Karena malu. Iya. Takut ditertawai teman-temannya, itu Mas. Dan itu masih terjadi sampai sekarang gitu loh. Dan sayang banget kan, gitu. Kita bayar mahal, nyekolahkan anak-anak kita, terus anaknya takut mau nanya gitu loh. Padahal kan itu harusnya kan karena bayar gitu kan. Ya dia tanya lah sebanyak-banyaknya gitu kan. Kita maunya kan gitu, tapi itu nggak terjadi. Kenapa ya? Itu tadi institusi pendidikan mengambil posisi sebagai yang di atas. Gitu, dia nggak egaliter, nggak setara gitu loh. Harusnya antara yang dididik dengan yang mendidik itu ada kesetaraan, jadi nggak ada siapa yang lebih tinggi gitu loh. Yang ada adalah sharing ilmu, terus membimbing kayak gitu. Jadi kata kuncinya seperti itu ya, gitu. Jadi contohnya di suasana di dalam kelas gitu ya. Kalau kuliah kita masuk kelas kan kita bilang ke teman, kita jam segini kelasnya Pak ini nih, ya kan? Gitu kan, kelasnya Pak ini, gitu. Nah itu aja udah memberikan kesan angker ya.
gitu. Padahal harusnya kelas yang baik itu adalah kelas milik bersama, gitu kan. Oke, ini kelas belajar ini, gitu kan. Kelas belajar teknik ilustrasi misalnya, gitu kan. Gitu. Gimana caranya membuat kelas itu menyenangkan? Artinya harus ada engagement, gitu. Gitu. Berarti udah nggak bisa lagi tuh teknik menanamkan tadi itu gurunya ngasih dosennya ngasih tahu ke mahasiswa, gitu kan. Itu udah nggak cocok, udah nggak relevan dengan zaman sekarang, zaman industri kreatif, era informasi, gitu. Udah nggak cocok gitu. Yang bisa dilakukan adalah sama Merdeka Belajar di Tempo berarti Mas, yang betul. Mas Kendra pahamin, yang tadi sampaikan itu sejalan banget dengan apa yang kita tanamkan nanti untuk para peserta didik dan mahasiswa nih Mas, gitu di Tempo. Gitu. Wah, saya jadi pengen kuliah lagi nih. Boleh ngajar aja nggak di Tempo? Oh nggak tahu deh kalau ngajar. Saya merasa belum kompeten. Sebelum menutup acara, Mas Kendra ada pesan untuk calon ilustrator di masa depan? Oke, pesan. Yang pertama adalah senang menggambar ya. Itu pasti mau kadang meskipun skill kita masih butuh banyak latihan, tapi kalau kita senang itu nggak akan menjadi beban gitu loh. Gitu. Jadi mau kita jago kayak apa, kalau kita nggak senang dan nggak pernah latihan, ya pasti hasilnya juga nggak optimal gitu loh. Tapi kalau kita senang aja, itu buat saya tuh udah modal besar banget ya. Karena apa? Kalau kita senang, kita mau belajar artinya, gitu. Kalau kita senang, kita belajar itu nggak jadi beban gitu loh. Gitu. Karena apa? Karena kita dorongannya adalah senang, bukan keterpaksaan, gitu. Terus yang berikutnya apa ya? Tadi Mas Kendra bilang belajar terus-menerus dan cari mentor agar kemampuan kita tetap. Tadi udah disinggung sih sebenarnya sih, terbuka ya gitu. Jadi seberapa kemampuan kita untuk menyerap dan seberapa cepat kita belajar lah gitu ya. Seberapa mampu kita menyerap ilmu-ilmu baru, itu buat saya sih sekarang relevan banget ya. Gitu, dan berguna banget. Apalagi juga kita juga baru ngalamin perubahan gila-gilaan ya dari karena pandemi ini gitu kan. Jadi itu juga menuntut kemampuan belajar itu tadi ya. Gitu. Terus terakhir mungkin ya ini yang juga penting ya. Dengan siapa kita berguru ya. Itu penting banget buat saya gitu. Jadi sebisa mungkin temukan guru yang bisa menumbuhkan kita itu tadi ya, gitu. Jadi Mas Kendra, maaf, kayaknya waktunya udah mulai nggak cukup. Ya, tapi kurang lebihnya tadi kita udah nangkap bahwa yang pertama pesan dari Mas Kendra adalah suka gambar, belajar terus-menerus, dan cari mentor agar kemampuan kita cepat terasa. Oke, sampai di sini dulu acara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Mas Kendra dan Mas Henry Wijaya atas kehadirannya pada siang hari ini. Juga terima kasih kepada para peserta webinar yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Untuk pemenang voucher OVO dan kaos akan diumumkan di Instagram @polittekniktempo. Saya Cindy selaku host pada siang ini izin pamit. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam bertutur. Dan sampai bersama lagi di seri webinar Ngobrol Poltek Tempo lainnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Kendra, terima kasih Mas Cindy, terima kasih semua. Terima kasih Mbak Cindy. Ya.